Kita mulai ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa amalan sholihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman amalan sholihan wa wafiqni amalan maqbulan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam hamdan yuwafi ni'amahu wa nu'an ni'am. Wassalatu wassalamu ala habibis salam dalilil khairi fi yurkil dhalam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sehat sejahtera. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus Allah berkenan memberikan nikmat berupa kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah pagi ini kembali kita bisa berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini dalam rangka bersama-sama menimba ilmu, mengkaji hadis Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kehadiran kita pada acara ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang menjadi pemberat timbangan kita, amal soleh kita kelak di alam akhirat. Kita yang berkumpul di tempat ini saat ini, mudah-mudahan besok di alam akhirat dikumpulkan kembali sama-sama berada di alam surga. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan tentang ngaji kita masih dalam bab keutamaan orang-orang yang miskin, keutamaan orang-orang yang fakir. Di mata Allah, orang miskin itu juga di samping kekurangannya juga ada keutamaannya. Salah satu keadilan Allah adalah menciptakan hambanya dengan bermacam-macam kondisi. Ada yang memiliki derajat ekonomi yang tinggi, kita sebut orang kaya. Ada yang memiliki derajat ekonomi yang rendah, kita sebut orang miskin. Sesungguhnya keduanya ini adalah sebagai wujud, sebagai bentuk keadilan Allah. Kita membayangkan kalau di dunia ini kaya semua, betapa repotnya manusia. Mau cari pembantu, nggak ada yang mau saya juga cari pembantu.
Ada yang cari supir, saya juga cari supir. Mau bersedekah, mau diberikan ke siapa? Di tangga sebelahnya juga hartanya sudah berlimpah. Repot juga. Menyalurkan sedekah itu jadi sulit. Karena sudah kaya semua. Mau cari tukang juga sulit, nggak ada yang mau jadi tukang karena yang lain juga cari tukang. Nah, maka adanya yang miskin ini menjadi interaksi kehidupan menjadi semakin indah. Satu membutuhkan tenaganya, yang satu membutuhkan uangnya. Maka akhirnya dalam hidup itu adalah saling membutuhkan. Dalam kondisi atau dalam konteks saling membutuhkan inilah sepatutnya manusia saling menghargai, saling menghormati. Karena kita andaikan tidak ada orang lain, kita bukan siapa-siapa. Beberapa ngaji kita dari kemarin-kemarin ini adalah masih tetap dalam bab keutamaan orang miskin. Nah, sekarang masih di bab ini. Jadi sekali lagi, orang miskin itu di samping memiliki kelemahan, ternyata juga memiliki keutamaan di hadapan Allah. Apa saja keutamaannya? Beberapa pertemuan kita sudah membahasnya. Nah, sekarang menambah lagi tentang keutamaan orang miskin. Kenapa sih Rasulullah kok menyebutkan tentang keutamaan orang miskin? Ya, Rasulullah tidak menyebutkan alasannya. Tapi kalau saya analisa, ya agar kita saling menghargai. Sesungguhnya di hadapan Allah itu sama-sama memiliki kelebihan. Oke, monggo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sakit di alman tadi diterangi. Energinya sudah gak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah ridha kepadanya, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata. Abu Sa'id menceritakan tentang sabdanya Rasulullah. Bagaimana sabdanya Rasulullah yang diceritakan oleh Sa'id Al-Khudri ini? Qala ihtajjatil ardu wan nar. Ihtajat itu berdebat atau bercakap. Al-jannatu surga, wan naru dan neraka. Maksudnya surga dan neraka berdebat tentang siapa saja yang akan menjadi penghuninya. Surga dan neraka bercakap-cakap siapa yang akan menjadi penghuninya. Menurut surga, siapa yang akan menjadi penghuninya. Menurut neraka, siapa yang akan menjadi penghuninya. Oke. Faqalatin nar. Kemudian neraka berkata. Neraka ngomong duluan dalam percakapan ini. Ini kan percakapan, perdebatan antara surga dan neraka. Faqalatin nar, maka berkata neraka, fil
fil jabbaruna wal mustakbiruna. Mohon maaf, bukan fiyal jabbaruna wal mustakbiruna. Bagianku, maksudnya bagianku itu adalah orang yang akan menempati di aku di neraka. Karena ini katanya neraka. Fiyal jabbaruna wal mustakbiruna. Bagianku adalah orang-orang yang sombong dan takabur. Wa qalatil jannatu. Surga juga berkata, fiya du'afa'un nasi wa masakinuhum. Bagianku orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Artinya surga mengatakan yang akan menempati di aku itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Faqadallahu bainahuma, kemudian Allah memberi keputusan kepada keduanya. Bainahuma artinya di antara surga dan neraka. Nah, faqadha, Allah memberikan ketetapan atau keputusan, nah, bainahuma kepada di antara keduanya, artinya Allah memberi keputusan kepada keduanya, yakni surga dan neraka. Annakil jannatu rahmati. Sesungguhnya surga itu adalah rahmatku, katanya Allah. Annakil jannatu rahmati, sesungguhnya surga itu adalah rahmatku. Arhamu biki man asa'a, dan aku memberi rahmat kepada siapa yang aku kehendaki. Wa annaki naru azabi, dan kamu neraka adalah siksaku. A'adzabu biki man asya'u, dan aku akan menyiksa denganmu, menyiksa melalui neraka, man asya'u, kepada orang-orang yang aku kehendaki. Walikilaikuma alayya mil'uha, dan kamu berdua maksudnya surga dan neraka, akulah yang akan menentukan isinya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu. Oke. Saya memberikan arti secara lebih bebas bahwa satu ketika surga dan neraka berdebat, bercakap-cakap tentang siapa yang akan menjadi penghuninya. Neraka berkata, bagianku ya orang-orang yang sombong
dan takabur. Kemudian surga juga berkata, bagianku orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Kemudian Allah memberi keputusan kepada keduanya. Wahai surga, sesungguhnya kamu adalah rahmatku. Denganmu aku memberi rahmat kepada siapa saja yang aku kehendaki. Dan kamu, wahai neraka, sesungguhnya kamu adalah siksaku. Denganmu aku menyiksa kepada siapa saja yang aku kehendaki. Dan kamu berdua, surga neraka, akulah yang menentukan isinya. Kira-kira maknanya seperti itu, gitu. Nah, mungkin sudah punya gambaran. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Hadis ini adalah mengandung pendidikan, mengandung pengajaran kepada kita bahwa orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir atau yang lemah itu disebut oleh Allah, disebut oleh Rasulnya sebagai orang-orang yang ahli surga. Orang miskin itu sudah banyak penderitaannya sejak di dunia, berbeda dengan orang kaya. Perjuangan hidupnya adalah berat. Maka kalau orang miskin, orang yang lemah itu menerima dengan segala yang ada sebagai satu hal yang sudah menjadi ketentuan Allah, tidak memprotes terhadap takdir Allah, artinya tulus menerima, ikhlas menerima dengan ketetapan Allah, maka orang ini adalah termasuk golongan ahli surga. Jadi orang miskin itu diberi jaminan kesenangan oleh Allah di surga dengan catatan dia tulus ikhlas menerima ketentuan Allah dan dia tetap komitmen atau istiqomah di jalan Allah. Bukan karena kondisi kekurangan kemudian mencuri, bukan. Saya sebut tadi tetap komitmen dan istiqomah di jalan Allah. Nah, maka orang yang seperti ini adalah dikelompokkan oleh Rasulullah bahwa ini akan menjadi golongan ahli surga. Nah, karena itu maka orang yang rendah di hadapan manusia belum tentu juga rendah di hadapan Allah. Kalau orang itu tunduk dan taat melaksanakan perintah Allah, artinya tidak berbuat maksiat, tidak korupsi, tidak mencuri, walaupun kondisinya adalah penuh kekurangan, sehingga mungkin di mata orang atau di mata manusia itu adalah kelompok yang lemah, tapi tidak di hadapan Allah, orang ini adalah dikelompokkan sebagai ahli surga atau kelompok orang-orang yang mulia. Pada hadis pertemuan kemarin saya sudah menyampaikan ketika Rasulullah duduk, di sampingnya ada salah seorang sahabat. Kemudian dalam duduknya itu ada orang yang lewat. Nah, ketika ada orang yang lewat, Rasulullah bertanya kepada sahabat di sampingnya, siapa yang lewat itu? Yang hadis kemarin, sahabat di sampingnya menjawab, itu bangsawan ya Rasul. Siapa saja yang melamar, siapa saja yang dilamar oleh orang itu pasti diterima, karena itu orang kaya,
raja, keturunan bangsawan, itu orang hebat. Tak lama kemudian ada orang hebat lagi. Rasulullah bertanya lagi ke sahabat yang sebelahnya, itu siapa? Itu orang miskin ya Rasul. Kalau melamar anaknya orang sulit diterima, ngomong juga sulit didengar. Kenapa? Miskin. Kalau mendekati ke orang paling sulit untuk diterima karena dikira hanya mau hutang. Orang miskin. Apa kata Rasulullah? Ini orang yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau hadisnya yang kemarin gimana itu? Hadza khairun min il ardi misla hadza. Orang ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa maksudnya ini? Orang yang rendah di hadapan Allah, mohon maaf, orang yang rendah di hadapan manusia hanya karena ekonominya, maka itu juga belum tentu rendah di hadapan Allah. Selama orang yang miskin itu adalah orang yang tunduk kepada Allah dan senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan orang itu sujud ibadah kepada Allah, maka ini disebut oleh Rasulullah sebagai ahlul jannah, ahli surga. Karena itulah maka kita setelah tahu dengan ini, kita jangan seenaknya merendahkan orang miskin. Sebaliknya, kita tidak seenaknya memuliakan orang kaya. Belum tentu yang kaya itu adalah mulia di hadapan Allah. Belum tentu yang miskin itu adalah hina di hadapan Allah. Manusia itu kan melihat apa yang tampak, apa yang tampak. Kalau kita mudah, yang kaya duduk di kursi bagus, duduk di paling depan. Yang miskin ya duduk di paling belakang. Miskin duduk di depan, yuk, sana dukun yuk. Ya Allah, jadi yuk. Aku duduk kalau tak pingin dapat apa, aku pingin kena di foto air. Hanya itu enggak pun disuruh duduk di belakang. Nah, yang hina di hadapan manusia belum tentu hina di hadapan Allah. Apalagi yang penyambat. Mau datang saja dikawal, mobilnya mobil dinas, di depannya ada motor patrolinya, kan duduk dibeli tempat paling depan, nyampe belakangan, pulangnya duluan, dapat berkah paling banyak, ya Allah. Coba makna yukti yang kata. Aku pamit ya, mau apa boleh ya, itu boleh mulia ya. Makna pamit, aku mulia ya, yang sirsit, isin ayo teh, isin sampah kantor ke sopo. Ya Allah. Karena itu adalah dalam pandangan manusia di hadapan Allah yang dikawal dengan mobil dinas, dikawal dengan mobil patroli, belum tentu juga mulia di hadapan Allah. Kalau tidak amanah, kalau tidak jujur dalam menjalankan tugas yang diamanahkan, itu sesungguhnya bisa lebih hina dari orang miskin. Karena itu dari Allah apa? Orang yang mulia itu adalah bukan orang yang kaya, bukan orang yang memiliki kedudukan dan jabatan yang tinggi. Orang yang mulia adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa kepada Allah. Karena Allah tidak melihat tampilannya, Allah tidak melihat jabatannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila
Allah itu tidak melihat kepada tampilan lahiriahnya, tapi yang dilihat adalah takwa. Yang dilihat adalah ibadahnya. Yang dilihat oleh Allah adalah akhlaknya. Oke. Orang miskin itu sudah menderita di dunia, dan orang miskin itu banyak judulnya. Kalau katanya orang mau ngalah, kakakian puna, kakakian puna. Karena itu maka balasannya adalah di surga. Nah, apakah orang kaya pasti hina? Tidak juga. Kalau orang kaya banyak hartanya, diperoleh dengan cara yang halal, harta yang dimiliki diperlakukan dengan cara yang benar, artinya zakatnya dikeluarkan, diberikan kepada orang-orang yang berhak, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekali-kali mengajak orang untuk makan bersama atau mut'imul ji'an, memberikan makan kepada orang yang lapar dengan dikemas dengan acara yang macam-macam. Ada yang cara selamatan, isinya makan-makan. Ada yang dikemas dengan acara buka puasa bersama, isinya adalah makan-makan. Artinya sedekah, punya harta dizakati, disedekoi, harta yang banyak itu diperoleh dengan cara yang benar, yang halal, kemudian senantiasa sujud kepada Allah, taat kepada Allah, kemudian didukung dengan sopan santun yang tinggi, tidak merendahkan orang lain, tidak berkata perkataan yang kotor, tidak berkata perkataan yang menyesatkan, kata-katanya selalu menjadi petunjuk bagi orang lain, maka ini kaya di dunia juga kaya di akhirat. Yang kita harapkan adalah yang seperti ini. Karena itu dalam doa kita selalu memohon kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, kan betul, atina, karuniakanlah kepada kami, fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Baik di dunia ekonominya lancar, sehat, anak cucunya anak-anak yang taat, patuh, tunduk kepada orang tua, kemudian kebahagiaan di akhirat, yang mati masuk surga. Oke, mati masuk surga. Itu namanya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kalau harus jadi orang kaya tapi mati masuk neraka, masih mending jadi orang yang tidak kaya tapi mati masuk surga. Yang kita mohonkan kepada Allah dalam doa-doa kita, ya di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Ya tidak benar kalau misalnya nggak apa-apa yuk di dunia melarat, yang penting di akhirat masuk surga. Keliru. Loh, yang benar, tidak apa-apa yuk walaupun kaya raya, yang penting mati masuk surga. Ini yang benar. Nggak apa-apa suaminya jelek, yang penting nanti mati masuk surga. Tidak apa-apa yuk suaminya ganteng, sugih, pinter, yang penting mati masuk surga. Ngoten. Kalau misalnya dapat suami ternyata tidak ganteng kayak saya, ya syukuri mawon, nasib dapat suami kayak gini, syukuri mawon ya. Karena masih banyak orang yang lebih di bawahnya. Kalau bersyukur, kemudian bersabar, insya Allah kehidupannya akan tambah barokah. Suami saya nggak ganteng tapi sehat, ya alhamdulillah. Daripada ganteng, tuh terus diajak kumpul mau mulai, ayo mas, tuh
museum ganteng kalau terus ya. Apa-apa kira-kira di ungkapan serangannya ini lumayan. Museum ganteng serangannya yang besar. Setiap orang ada kelebihan. Enggak apa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian kesimpulan yang kedua, orang-orang yang sombong, takabur, itu adalah akan menjadi penghuni neraka. Katanya neraka tadi, bagianku adalah orang-orang yang sombong dan takabur. Kan? Karena itu maka sifat yang harus dihindari, yang tergolong kepada akhlak yang jelek atau akhlak yang mazmumah. Kalau ada akhlak yang mahmudah, yang terpuji, ada yang akhlak mazmumah, akhlak yang tercela, maka ya kita hindari dari akhlak-akhlak yang tercela ini. Gitu ya. Seperti sombong, kemudian takabur. Nah, ini disebutkan dalam hadis ini sebagai penghuni neraka. Di Al-Quran juga banyak. Orang tidak akan masuk surga jika dalam hatinya masih tersimpan sikap kesombongan walau sebiji. Nah, ini adalah maksudnya, ayo hilangkan sifat-sifat takabur, sifat-sifat sombong, merasa paling hebat, merasa paling penting. Nah, itu adalah hilangkan, karena itu sifat yang bisa menggiring kita ke neraka. Beberapa pertemuan yang lalu pernah saya nyampaikan bahwa setan itu adalah bertauhid juga kepada Allah. Artinya mengakui Allah itu sebagai Tuhannya. Tetapi yang menyebabkan setan itu terlaknat sepanjang masa adalah karena kesombongannya. Aba wastakbar. Itu adalah takabur dan sombong. Saya sudah menceritakan ketika Allah memerintahkan kepada iblis, kepada setan untuk bersujud kepada Adam. Tapi iblis tidak tunduk pada perintah Allah, tidak mau bersujud kepada Adam. Padahal yang lain, malaikat-malaikat yang lain sujud. Kalau di Al-Quran disebut bagaimana? Fasajadu, maka mereka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, iblis takabur dan sombong. Kemudian Allah akan bertanya, ma manaka alla tasjuda ila amartuka? Apa iblis yang bisa mencegah kamu untuk sujud kepada Adam sehingga kamu tidak mau ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam? Jawabannya iblis, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan saya dari api dan engkau menciptakan Adam hanya dari tanah. Maka atas kesombongannya ini iblis tidak taat kepada Allah, tidak sujud, tidak melakukan perintah sujud. Untuk sujud kehormatan kepada Adam, tidak tunduk, maka iblis menjadi makhluk Allah yang terlaknat karena kesombongannya. Nah, untuk itu ayo kita hilangkan sikap sombong. Rendah hati itu adalah sangat mulia. Kita rendah hati tidak menyebabkan kita menjadi semakin rendah, tapi kita rendah hati justru akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin dimuliakan oleh manusia lainnya.
Kita tidak perlu rendah diri, tapi yang saya sampaikan adalah rendah hati. Itu. Bapak Ibu, karena kita dibatasi oleh waktu, untuk itu ngaji kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Amin, Allahumma amin. Untuk mengakhiri, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis sebagai penutup ngaji kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, demikian yang saya tolak-tolakan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi